Terimalah salam dhamma, namo buddhaya. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Budi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian berdana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kualitas dana. Sebelum kita ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui kualitas berdana. Yang kedua, siswa dapat mengerti tentang kualitas berdana. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa Parita Nama Sekaragata. Parita Nama Sekaragata, kita mulai. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, kita simak bersama-sama materi pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang kualitas dana. Besar kecilnya kualitas dana yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal tersebut tidak dapat dilihat dan diukur hanya dari besaran harga barang yang dipersembahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pahala berdana secara umum ada dua, yaitu faktor inter dan juga ekster. Faktor inter artinya keadaan batin si pemberi dana ketika berdana dilakukan dengan pengertian benar, keyakinan yang mantap, kehendak yang tulus, perasaan ikhlas, cinta, dan kasih sayang, serta simpati. Ekster artinya pengaruh dari luar. Dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal, misalnya bentuk dana itu sendiri apakah benar, bermanfaat, bersih, membahayakan atau tidak, waktu memberi apakah tepat atau tidak, orang yang diberi apakah orang yang pantas atau tidak. Selanjutnya, cara berdana yang berkualitas dibagi menjadi 4 hal, yaitu dana yang dipengaruhi oleh niat si pemberi. Selanjutnya, dana dipengaruhi oleh manfaat dana itu sendiri. Selanjutnya, dana dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Dan terakhir, dana dipengaruhi oleh kemurnian pemberi dan penerima dana itu sendiri. Selanjutnya, 1. Dana yang dipengaruhi oleh niat si pemberi dana dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, niat sebelum berdana. Yang kedua, niat setelah memberikan dana. Dan yang terakhir, niat ketika selesai berdana. 2. Dana dipengaruhi oleh manfaat dana itu sendiri. Terdapat 4 kategori dana dari manfaat dana yang diberikan, yaitu 1. Pemberian kecil manfaat kecil. Artinya, pemberian tersebut
sedikit dan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Contoh, seorang yang kaya raya tetapi ia sangat kikir sehingga tidak mau untuk berdana dengan banyak dan setulus hati. Yang kedua adalah pemberian kecil manfaat besar. Artinya, pemberian tersebut sedikit tetapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Contoh, seorang yang miskin yang memberikan dananya dengan jumlah yang sedikit karena batas kemampuannya memang hanya sampai di situ, tetapi ia berdana dengan tulus hati dan tanpa pamrih. 3. Pemberian besar manfaat besar. Artinya, pemberian tersebut banyak jumlahnya, tetapi diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Contoh, orang-orang yang membunuh binatang untuk dikorbankan kepada para dewa dengan disertai perayaan yang besar dan segala macam upacara persembayangan. Hal ini memerlukan biaya yang besar, tetapi pahala atau kebaikan untuk mereka yang melaksanakan hal tersebut sangatlah sedikit. Dan yang terakhir, pemberian besar manfaat besar. Artinya, pemberian tersebut banyak dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Contoh, seorang hartawan yang mendanakan sebagian hartanya guna kepentingan orang banyak, misalnya dengan mendirikan wihara, panti asuhan, dan sebagian besar semua itu dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. 3. Dana dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Terdapat 3 kategori, yaitu: pertama, berdana barang yang sudah buruk, yang diri sendiri sudah tidak mau memakainya lagi. Yang kedua, berdana barang yang baik, sebaik diri sendiri memakainya. Dan yang terakhir, berdana barang yang lebih baik dari barang yang dipakainya. Itulah dana kualitas yang dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Dana dipengaruhi kemurnian pemberi dan penerima dana. Terdapat 4 kategori, yaitu: yang pertama, jika dana diperoleh dengan cara yang halal tetapi diberikan kepada orang yang tidak bermoral, maka dana menjadi rendah kualitasnya. Yang kedua, jika dana diperoleh dengan cara-cara tidak halal dan diberikan kepada orang yang bermoral, maka dana demikian juga rendah kualitasnya. Yang ketiga, jika dana diperoleh dengan tidak benar dan diberikan kepada orang yang tidak baik, tidak bermoral, maka dana demikian sangat rendah kualitasnya. Dan yang terakhir, dana yang diperoleh dengan cara-cara benar dan halal dan diberikan kepada orang suci, bermoral baik, maka dana demikian sangat tinggi kualitasnya. Demikianlah, dalam berdana hendaknya diberikan dengan senang hati, baik sebelum, ketika memberi maupun setelah memberi. Dana juga sebaiknya sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Berdana sesuatu yang lebih baik dari yang dimiliki dan diperoleh dengan benar dan diberikan kepada orang yang bermoral baik. Oke anak-anak sedama yang berbahagia, demikian tadi pembelajaran pada hari ini mengenai kualitas dana. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran pada hari ini.
materi pembelajaran pada hari ini kita dapat simpulkan bahwa dengan kita menerapkan dana yang berkualitas disertai dengan niat, maka kita dapat memperoleh buah karma baik dari dana yang kita berikan. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran mengenai kualitas dana. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Namo Buddhaya.